Clickjacking. Bayangin kamu lagi browsing film di situs web bajakan. Kamu klik tombol download, tapi ternyata di balik tombol itu tersembunyi tombol lain. Misalnya tombol izinkan akses kamera atau izinkan akses lokasi. Itulah yang disebut clickjacking. Hacker ngejebak kamu buat ngeklik sesuatu tanpa sadar apa yang sebenarnya kamu klik. Serangan ini pakai teknik transparansi dan lapisan iframe supaya tombol palsunya nutupin tombol asli. Jadi, walau secara visual kelihatan aman, klik kamu ternyata diarahkan ke sesuatu yang berbahaya. Biasanya ini dipakai buat nyolong data dan ngasih izin ke hacker. Phishing. Pernah dapat email dari bank lalu diarahkan untuk klik link tertentu? Atau dapat SMS menang suatu hadiah lalu disuruh klik link yang dia kasih untuk info lebih lanjut? Hati-hati, itu phishing. Salah satu cyber attack yang paling sering terjadi. Pelaku phishing pura-pura jadi pihak resmi, kayak bank, kantor pajak, marketplace, bahkan teman kamu sendiri. Mereka bikin email atau halaman login yang kelihatannya asli banget, padahal palsu. Begitu kamu masukin username, password, atau data penting, semua langsung dikirim ke si penipu. Phishing bukan cuma lewat email. Sekarang mereka bisa nyamar lewat WhatsApp, Instagram DM, atau bahkan telepon langsung. Identity theft. Identity theft adalah jenis serangan cyber lewat pencurian identitas seperti nama lengkap, NIK, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor rekening, atau bahkan foto KTP diambil lalu dipakai seolah-olah pelaku adalah kamu. Biasanya, data ini dicuri dari kebocoran database atau lewat teknik social engineering. Begitu mereka punya cukup data, mereka bisa daftar pinjol atas nama kamu, buka akun palsu, atau bahkan nipu orang lain pakai identitas kamu. Korbannya sering nggak sadar. Tahu-tahu, udah ditagih utang, diteror debt collector di WhatsApp, atau lebih parah didatangi ke rumah. Dan yang lebih parahnya lagi, kamu adalah warga Indonesia yang punya pemerintahan dengan sistem pengamanan data yang buruk. Social engineering. Social engineering itu bukan ngehack sistem komputer, tapi ngehack manusia. Ini adalah teknik manipulasi psikologis yang bikin korban secara nggak sadar ngasih informasi penting, kayak password, kode OTP, atau bahkan akses ke akun penting. Misalnya, seseorang yang berpura-pura menjadi pegawai bank, lalu menelpon kamu untuk meminta data kamu dengan alasan tertentu. Yang bikin bahaya, serangan ini sering banget berhasil karena nggak semua orang sadar kalau mereka sedang dimanipulasi. Intinya, mau sekuat apapun sistem keamanan, mau sesusah apapun password kamu, kalau kamu gampang ditipu juga bakal kebobolan juga. Credential stuffing. Credential stuffing adalah serangan yang memanfaatkan kemalasan kamu sendiri, yaitu kebiasaan pakai password yang sama di banyak akun. Pelaku bakal ambil data login hasil dari kebocoran satu situs, lalu mereka nyoba masuk ke akun kamu di situs lain pakai data yang sama. Maka dari itu, gunakanlah password yang berbeda-beda setiap akun agar akun kamu tidak kebobolan semuanya jika ada satu yang bocor. DDoS attack. Bayangin kamu punya warung makan dengan total 100 kursi. Tiba-tiba, ribuan orang datang berbarengan tapi nggak ada yang beneran pesan. Akhirnya pelanggan asli nggak bisa masuk. Nah, itu analogi sederhananya DDoS. DDoS adalah serangan yang ngebanjirin server atau situs web dengan trafik palsu dari ribuan atau jutaan perangkat sekaligus. Tujuannya biar sistemnya tumbang alias nggak bisa diakses oleh pengunjung asli. Biasanya pelaku pakai jaringan botnet. Komputer-komputer itu akan menyerang target secara bersamaan, bikin sistem jadi lemot, nge-lag, bahkan down total. Efeknya bisa sangat merugikan, apalagi buat bisnis online. Situs down selama beberapa jam aja bisa bikin pelanggan kabur, reputasi rusak, dan uang hilang banyak. Brute force attack. Brute force adalah serangan yang brutal tapi simple. Ibarat maling yang nyoba buka gembok dengan nebak semua kombinasi satu persatu sampai berhasil. Di dunia digital, pelaku pakai software buat nebak password kamu terus-menerus sampai nemu yang cocok. Targetnya bisa akun email, media sosial, sampai password Wi-Fi. Kalau password kamu kayak di bawah ini, akun kamu bisa dibobol hacker dalam hitungan menit. Karena hacker punya ribuan data password, khususnya password yang umum digunakan banyak orang. Tapi untungnya, sekarang banyak platform udah ngasih limit login attempt. Jadi kalau salah terus dalam 5 kali, akun kamu dikunci sementara. Ini bikin brute force jauh lebih susah karena pelaku nggak bisa nyoba terus-menerus.
eavesdropping attack. Kalau di dunia nyata, eavesdropping itu kayak orang nguping pembicaraan kamu diam-diam. Nah, di dunia digital prinsipnya sama. Cuma bedanya yang nguping itu penyadap data melalui jaringan. Biasanya terjadi saat kamu pakai jaringan Wi-Fi publik yang nggak aman. Contohnya di kafe, bandara, atau taman. Pelaku bisa nangkep data yang kamu kirim dan terima. Misalnya username, password, dan aktivitas internet kamu. Makanya, kalau kamu suka pakai Wi-Fi publik, pastiin situs yang kamu buka udah pakai HTTPS, dan kalau bisa gunakan VPN agar lebih aman. Man in the middle attack. Bayangin kamu lagi ngobrol sama teman lewat chat, tapi tanpa disadari ada orang ketiga yang ikut nyimak di tengah-tengah. Ini mirip kayak eavesdropping, tapi bedanya, pelaku nggak cuma baca pesan, tapi dia juga bisa mengubah isinya tanpa kamu sadari. Serangan ini sering terjadi kalau kamu pakai jaringan Wi-Fi publik yang nggak aman atau koneksi yang nggak dienkripsi. Tipe squatting. Tipe squatting terjadi saat seseorang bikin situs palsu dengan nama domain yang mirip banget sama situs resmi, tapi ada sedikit salah ketik. Tujuannya untuk menipu orang yang nggak sengaja salah nulis alamat web. Contoh, kamu mau buka shopee.com, tapi tanpa sadar ngetik shopee.com. Kamu nggak akan sadar kalau website yang kamu kunjungi adalah website palsu. Karena pelaku typo squatting membuat situs itu kelihatan mirip banget sama aslinya. Di situ mereka bisa nyolong data login, info kartu kredit, atau bahkan nyebarin malware. Serangan ini cukup memanfaatkan kelalaian kecil manusia, tapi dampaknya sangat fatal. Insider threat. Serangan ini datang bukan dari luar, tapi justru dari orang dalam. Misalnya karyawan, mantan pegawai, atau rekan bisnis yang punya akses ke sistem internal. Mereka bisa sengaja atau nggak sengaja bocorin data, nyolong informasi sensitif, atau bahkan merusak sistem perusahaan. Contoh sederhananya, seorang karyawan yang sakit hati karena dipecat, lalu sebelum keluar dia backup semua data pelanggan dan jual ke pihak lain. Atau ada pegawai nggak sengaja klik link berbahaya di email kantor, dan akhirnya seluruh jaringan kena malware. SQL injection. Banyak situs web menyimpan username dan password di database. Dan untuk mendapatkan data di database tersebut, website menggunakan bahasa pemrograman yang disebut SQL. Sayangnya beberapa website tidak dikelola dengan baik. Jadi hacker bisa meretas dengan metode SQL injection. Disinilah hacker menggunakan perintah SQL yang dapat mengelabui situs agar mereka bisa masuk tanpa memerlukan password. DNS poisoning. DNS itu kayak buku kontaknya internet. Saat kamu ngetik google.com, DNS yang nyari tahu alamat IP dari situs itu biar browser kamu bisa nyambung. Nah, bayangin kalau isi buku kontak itu dipalsukan. Itulah yang disebut DNS poisoning. Dalam serangan ini, pelaku meracuni cache DNS server dengan data palsu. Jadi, saat kamu ngetik alamat situs yang benar, kamu malah diarahkan ke situs palsu buatan si pelaku. Padahal kamu ngerasa udah masuk ke website yang asli. Drive-by download. Drive-by download adalah jenis serangan di mana perangkat kamu bisa terkena malware hanya karena kamu mengunjungi situs tertentu dan tanpa ngeklik apapun. Pelaku menyusupkan kode berbahaya ke sebuah situs web, biasanya lewat pop-up iklan atau celah keamanan. Begitu kamu buka situs itu, malware langsung keunduh atau dijalankan otomatis di perangkat kamu. Kamu bahkan nggak sadar kalau udah kena. Contohnya, kamu lagi nonton streaming bola gratisan di situs abal-abal. Tiba-tiba HP kamu mulai lemot, muncul iklan aneh atau data penting hilang. Bisa jadi itu akibat serangan drive-by download. Makanya penting banget buat pakai browser yang up-to-date dan jangan asal buka link mencurigakan. Cross-site scripting. Cross-site scripting adalah serangan cyber dengan cara nyuntikkan skrip jahat ke dalam sebuah situs web, supaya bisa dijalankan di browser orang lain. Tujuannya untuk mencuri data seperti cookie, informasi login, dan ngehack akun kamu tanpa kamu sadari. Misalnya, kamu buka forum online yang ada kolom komentar. Nah, kalau situs itu nggak aman, pelaku bisa masukin skrip berbahaya di kolom komentar itu. Waktu kamu buka halamannya, skripnya langsung jalan dan bisa ambil data kamu. XSS biasanya nyerang situs-situs yang nggak punya sistem filter input yang ketat. IoT exploitation. IoT, Internet of Things, adalah perangkat sehari-hari yang terkoneksi ke internet. Misalnya CCTV, Smart TV, sampai lampu rumah yang bisa dikontrol lewat HP.
Masalahnya, banyak perangkat IoT yang nggak punya sistem keamanan kuat. Nah, celah ini yang dimanfaatin hacker buat masuk dan ngambil alih perangkat itu. Itulah yang disebut IoT exploitation. Contoh, ada CCTV rumah yang masih menggunakan sistem keamanan yang lawas. Hacker bisa dengan mudah akses kamera itu dari jarak jauh, ngintip isi rumah, bahkan tahu kapan rumah kosong. Kalau semua perangkat IoT kamu terkoneksi dalam satu jaringan, serangan ke satu alat bisa bikin seluruh sistem rumahmu terekspos. Zero Day Exploit. Bayangin ada celah keamanan di sebuah aplikasi, tapi belum ada yang sadar, bahkan developernya pun belum tahu. Kalau hacker udah nemu celah ini, dan langsung memanfaatkannya buat nyerang sebelum ada patch atau perbaikan, itu namanya Zero Day Exploit. Karena belum ada yang tahu, dan belum ada perlindungan, serangan ini bisa sangat merusak dan susah dideteksi. Bisa dipakai buat nyebarin malware, nyolong data, atau bahkan ngambil alih sistem penting. Biasanya dipakai di target yang besar, kayak perusahaan dan instansi pemerintahan. Supply chain attack. Serangan ini nggak nyerang target utamanya secara langsung, tapi lewat pintu belakang, alias vendor, supplier, atau pihak ketiga yang punya akses ke sistem target. Bayangin kamu beli software dari perusahaan yang terpercaya. Tapi ternyata, sebelum kamu download, hacker udah nyusupin malware ke dalam update software. Akhirnya, kamu download malware itu tanpa sadar. Salah satu contoh terkenal adalah kasus SolarWinds tahun 2020, di mana ribuan perusahaan dan lembaga pemerintah di dunia kena dampak gara-gara update softwarenya udah disisipi backdoor.